Halo Sobat Kepers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. 3, 2, 1. Here we go. Nah, saat ini Jakarta tengah merayakan hari jadinya yang ke-495. Jadi pas banget nih, di sini sengaja kita sudah mengundang mantan Noni Jakarta yang sekarang akhirnya juga beliau berkecimpung di dunia entertainment. Sudah tidak asing lagi nih, ada Mbak Vena Melinda. Aduh, penontonnya banyak banget Banyak ya. banget. Ya Allah, ada 200 kayaknya ya. Ulang tahun Jakarta. Betul, Menyambut ulang tahun Jakarta. Betul Mbak Vena. Mbak Vena, terima kasih banyak buat waktunya. Sama-sama, alhamdulillah. Seneng banget ya, studionya keren banget ya. Kapan ya aku punya studio gini ya? Gimana? Keren ya? Keren. Dan aku nonton sebelum aku kesini, aku nonton acara Terima kasih. Kopnus Pos. Jadi Thank you. ini menurut aku inovatif banget sih gitu. Jadi image dari kantor pos Ya. yang dulu Koperasi. zaman koperasinya Betul. ya. Itu kan kayaknya old fashion banget, konvensional, tapi sekarang ada podcastnya jadi membuat orang tuh lebih terbuka ya. Betul Mbak Vena, tentang- kita nggak mau kalah. Iya. Mengikuti arus digital yang sekarang Betul. mau nggak mau harus Zaman dulu diikutin. kan kayaknya pos menjadi salah satu idola kita Betul. ya, menunggu surat dari kekasih gitu ya. Ngalamin juga ya. Tahun 90-an banget gak sih? Terus kalau kita mau lebaran, Iya. kirim-kirimin gak sih? Iya, kartu lebaran. Kartu lebaran. Jadi benar-benar dulu keberadaan pos tuh kayak urat nadi kita lah ya Oke. kan. Jadi gak boleh dilupain juga Siap. kan gitu. Oke. Sukses. Mbak Vena nih, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk apa nih sekarang? Sibuk ngurus suami, ya alhamdulillah akhirnya bersuami lagi setelah 9 tahun menjadi single mom. Alhamdulillah. Mbak Vena, aku mau bilang gak? Mbak Vena sekarang auranya lebih cantik. Aduh, Lebih bahagia alhamdulillah. mungkin karena udah dapat penamping yang baru dengan Mas Enggak Ferry. sih, yang jelas lebih gemuk mas. Oh gitu? Karena aku naik 6 kilo setelah menikah. Wow. Jadi memang Abi, aku manggilnya Abi Ferry ya, itu doyan banget makan dan aku harus masak. Jadi back to ibu rumah tangga yang sesungguhnya. Selama 9 tahun kan aku sibuk di politik, menjadi single mom dari 3 orang anak, kemudian ya karir gitu ya. Sekarang alhamdulillah Allah menjawab semua doa-doa aku, bisa kembali lagi menjadi ibu rumah tangga yang sesungguhnya. Oke. Itu kan achievement yang luar biasa ya dalam hidup sebenarnya gitu. Oke, tahan nih. Kita bahas tentang Mas Ferry-nya di belakangan Oh, di ya. belakangan ya, Kita akan iya. bahas dulu tentang kita ceritanya sih kayak ikut merayakan hari jadi Jakarta Iya. ya gitu. Nah, Mbak Vena sebagai orang yang pernah menyandang atau Noni Jakarta Noni tahun Jakarta. 1992 Iya. ya. Aha. Bagaimana tuh melihat Jakarta saat ini? Wow, yang pasti aku bangga ya sebagai salah satu boleh dibilang representatif of Jakarta tahun 1992. Karena tugas kita tuh mulia sebenarnya. Kita mendampingi dari Pak Gubernur. Waktu itu sebelumnya Pak Wiyogo. Habis itu dari Pak Wiyogo aku mengalami perubahan lagi dengan adanya habis Pak Wiyogo siapa ya? Ada yang hafal? Ada yang nggak? tahu nggak? Habis Pak Wiyogo, aku lupa. Bukan. Pokoknya habis Pak Wiyogo jadi dua Oke, gubernur oke. lah gitu Oke, oke. ya. Nanti bisa dilihat ya. Maklum udah hampir 50 tahun ya. Nanti bisa dijawab di kolom komentar Iya, kali ya. Jadi ada 2 gubernur. Oke. Jadi tugas kita semua acara official gubernur Abang None itu harus ada. Selain ondel-ondel ya. Jadi kita tuh icon juga karena yang menjelaskan di tamu-tamu negara pada saat itu kan kalau gubernur kan tugasnya banyak tuh. Nah kita mendampingi sebagai representatif. Jadi kita menjelaskan kalau ada tamu negara gitu ya, ada tamu dari Pak Gubernur, apa sih makanan khas dari Betawi, Oke. gado-gado misalkan kayak gitu. Kerak telur banyak banget Iya, lah. betul. Terus apa yang kita pakai nih, Ya. baju encim, baju none, apa ini kenapa kan ada kancingnya aja ada filosofinya semua. Oh, ada itu? Ada sanggul cepol. Iya, waktu itu kita harus hafal dan kebetulan waktu itu saya umurnya masih 20 tahun. Jadi waktu itu masih kuliah di Trisakti. Jadi Masih saya mewakili. belia lah ya. Masih muda banget mewakili Jakarta Barat. Oke. Jadi kita kan harus menang dulu di wilayah DKI. Waktu itu belum ada Kepulauan Seribu ya. Jadi kita harus bikin tesis kenapa Jakarta Barat sebagai pintu gerbang Jakarta. Jadi kita buat tesis dulu sebelum kita diwawancara. Jadi nggak gampang ikut Abang None.
Jadi bukan hanya cantik, bukan hanya ganteng, tapi kita harus ada Isinya. knowledge tentang apa itu kebudayaan Betawi. Kemudian kita harus bisa nari sirih kuning gitu. Kalau nggak bisa nari diajarin dulu nggak sih Kalau di nggak bisa sana? nari ya kayaknya kurang poinnya. Dan saya kebetulan sangat lincah menari, jadi kayak juara. Jadi saya ngajarin Itu- tuh abang-abang none-none pada kaku-kaku kan. Karena kan kita harus bisa benar-benar menjiwai sebagai putra atau putri daerah DKI. Meskipun Oke. saya bukan orang DKI ya, saya bukan orang Betawi gitu. Tapi saya mempelajari ini kan melting pot. Jakarta ini kan melting pot. Begitu banyak orang dari berbagai macam daerah dari wilayah Indonesia Betul. mencari pekerjaan di DKI Jakarta. Tentunya kita harus memberikan image bahwa sebagai capital city Jakarta itu kota yang ramah, Oke. kota yang ya tingkat kebahagiaannya harus bisa lebih tinggi ya dari Betul, tahun betul. ke tahun. Jangan stres ya, karena sekarang senggolan sama motor aja bisa. Waduh, kalau kita yang kurang apa sih lagi capek kan, apalagi udara panas itu udah. macet. Nah, itu yang memang keberadaan Abang None Jakarta itu memberikan image yang berbeda. Karena kalau kita lihat brosur, itu kan benda mati. Betul. Tapi kalau yang explaining adalah Abang None yang terpilih karena dia mewakili pemuda-pemudi Jakarta dan sudah di screening, Oke. itu akan jauh berbeda image-nya gitu. Untuk tamu-tamu negara ya, khususnya untuk tamu Pak Gubernur gitu. Ya, tadi Pak Vina sempat mengatakan bahwa biar memberikan image yang Iya. baik untuk di luar kota Jakarta. Iya. Lalu Mbak Vina kepikiran gak sih kayak aku kan datang dari Cianjur ya. Iya. Aku sekarang tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta. Dan menurut Mbak Vena apa sih yang menarik dari Jakarta itu? Sedangkan kan nih Mbak Vena nih, ini Jakarta itu dikenal dengan yang macet, Iya. oke, panas, banjir. Tapi setiap tahun tuh makin banyak aja tuh para pendatang yang Penduduknya ingin- sekarang hampir berapa tuh? 20 juta lebih? Aduh. Ada yang tahu gak sih? Coba lihat di Google, Pak Google. Artinya kan punya daya tarik. Betul. Meskipun orang bilang katanya ibu kota lebih kejam dari Ibu Tiri. Betul, gitu. betul. Nah, tapi memang harus dibilang bahwa tingkat perekonomian atau perputaran perekonomian di Jakarta itu luar biasa. Karena kan pusat pemerintahan di sini. Betul. Pusat perdagangan di Betul. sini. Makanya ada wacana memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur itu sebagai satu yang brilian sih menurut aku. Pindah ke rencana Kalimantan pindah ke Kalimantan Timur. Timur. Mbak Vena kebayangin gak sih kalau misalkan nih kita udah pindah nih ibu kota di Jadi Kalimantan. DPR pindah ke sana. Betul. Mbak Vena kebayang gak sih Jakarta yang sekarang ini bakalan kayak gimana? Bakalan tetap macet kah? Bakalan tetap rame atau tiba-tiba sepi? Yang ada dalam bayangan Mbak Vena apa sih? Ya kalau menurut aku sih sekarang Jakarta itu memang sangat apa ya? Kalau aku bilang sih kota yang ini ya, yang sangat lengkap sih, lengkap macetnya gitu, lengkap stresnya Betul. gitu. Dan pemindahan ini menurut aku menjadikan ada sedikit pemindahan, misalkan kayak orang mau menjadikan pusat perdagangan gak harus Ya. senternya di Jakarta, bisa di daerah-daerah lain. Karena sekarang infrastruktur kan udah bagus. Betul. Kemudian social gap. Mungkin kan orang tuh kalau di Jakarta tuh ukurannya kalau lu nggak naik mobil merek apa, Yes. kayaknya lu nggak dapat parkir di depan, kayak gitu. Memang Bener rata- nggak sih? Ada memang rata-rata kastanya. gitu Ada sih. kastanya kalau lu nggak pakai tas yang mereknya apa, lu kayaknya nggak diladenin. Nah itu image Jakarta yang mungkin perlahan-lahan bisa diubah kalau kita memang bisa mesejahterakan ke 34 provinsi Betul. untuk menjadi satu kekuatan. Karena setiap wilayah pasti ada kekuatan kan, ada kelebihan yang bisa kita explore dan Betul. ini kan sudah otonomi daerah. Jadi aku sih optimis kalau soal macet ya itu memang kan ada survei kalau nggak salah. Pertambahan mobil di Jakarta itu melebihi berapa persen daripada pertambahan jalannya. Nah mudah-mudahan dengan pemindahan ibu kota orang akan sedikit berkurang karena kan nggak hektik di satu tempat. Karena kan pusat politik di sini, perdagangan di sini, numplek di sini dan jalannya juga tidak melebar kan. Jalannya aja. segitu-gitu aja, sedangkan Orangnya, mobil kepentingannya banyak, banyak. di situ. Ya mudah-mudahan less deh traffic jam. Mbak Vena mau Mudah-mudahan. pindah ikut ke sana gak? Tinggal di sana nggak? Kalau aku terpilih lagi jadi anggota DPR ya harus pindah. Oh gitu ya, mau nggak mau harus Jatuh pindah. nanti. Tapi intinya aku sebagai warga Jakarta, apa yang tadi kan pertanyaannya apa yang menarik? Yes. Mungkin menariknya justru di macetnya ini karena secara
kita psikologis, kalau kita sudah bisa jadi penduduk Jakarta, sebenarnya kita sudah terseleksi mentalnya kuat. Iya betul. Setuju gak sih? Setuju banget. Mentalnya menjadi mental yang fighter. Betul. Karena mencari uangnya juga udah susah. Betul. Jalan menuju mencari uang juga susah. Betul. Jadi itu semua ada tesnya gitu. Pagi-pagi berangkat kerja udah Iya. macet, stres duluan, macet. Pulangnya juga kayak gitu. Nah. Aku punya cerita nih Mbak Vena. Temen aku yang tinggal di daerah, mereka bilang katanya mau pindah mau liburan nih ke Jakarta. Tapi mereka bukan menikmati liburan, mereka Iya. malah stres duluan. Aduh, gue nggak bisa kemana-mana Iya. nih, macet gitu. Iya. Dan mungkin itu Iya. tes mental. mentalnya agak belum terasah. Nah, jadi kalau menurut aku justru kalau kita mencintai Jakarta, jangan dibalik pola pikirnya. Ya bagaimana kita sekarang kalau bilang banjir, ya harus ada kesadaran, jangan Betul. buang sampah sembarangan. Karena efeknya kan ke kita juga, Betul. secara nggak sadar. Kemudian kalau dibilang, iya di sini orangnya emosian gitu. Nah kita imbangilah dengan kalau kita sayang sama Jakarta ya kita isi dengan hari-hari kita ya menjadi pejalan kaki yang baik, menjadi pengendara motor yang baik, misalkan menjadi pengendara mobil yang baik. Ya itu harus dari diri sendiri sih. Contohnya pedestrian, Ya. boya buat pejalan kaki, jangan dipakai buat motor gitu itu kali harus ya. kesadaran karena Iya. adanya peraturan percuma juga kalau orangnya masih bandel. Betul, Nah itu betul. tergantung dari kedisiplinan. Jadi siapapun pemimpin dari suatu kota menurut aku kalau orangnya terlalu banyak Betul. memang itu ada challenge sih di situ. Dan Karena mengubah orang kan nggak gampang. Yes, dan Gitu. butuh support dari kesadaran masing-masing Iya, juga ya Mbak jadi ya. kita nggak bisa nyalain juga. Nih Betul. gimana pemerintah daerah nih Jakarta Si A, si kok B begini, ini gitu kan ya. Kok gubernurnya ini? Ya itu kembali lagi kepada citizennya sendiri, warga Setuju. negaranya gitu. Setuju. Ya kita lihat aja Singapura. Kenapa orang kalau ngantri di Singapura kok pada fine-fine aja? Iya Tapi juga kalau ya. ngantri di sini kok pada gak ada yang mau? Nah itu karena culture yang harus dibangun. Makanya keberadaan Abang None sekali lagi itu kan memberikan contoh kepada anak-anak muda nih yang kalian tinggal di Jakarta umur-umur 15, 16, 17 ikut dong Abang None. Umur Dia- berapa tuh biasa mulai? Ya bisa umur 17, bisa 16. Kayak Oh, udah waktu bisa saya ya? agak telat ya waktu itu. Itu setiap tahun pasti akan ada tuh. Ada. Sampai sekarang udah yang abang pertama, menone pertama mungkin udah sepuh banget gitu ya. Karena dari tahun 70-an kalau nggak salah. Dimulainya. Dan kita ada yayasan juga Abang None Oke. Jakarta. Kita masih punya WA group. Kita masih Oke. sangat guyup. Artinya kenapa saya bilang mengajak anak-anak muda untuk mencintai Jakarta. Yes. Untuk tahu tentang kebudayaan Betawi. Itu salah satu cara untuk kita cinta kepada wilayah kota yang kita tinggal. Bukan cuman pengen tinggal di Nah, Jakarta aja Tapi gitu ya. ya nggak tahu apa-apa gitu Yes, tentang betul. apa itu Jakarta. Kalau kita sudah ikut Abang None, otomatis kita rasa nasionalismenya, rasa idealismenya itu akan lebih beda. Karena kan kita mengikuti acara-acara. Oh, ini acara gubernur, Ya. tugas gubernur tuh nggak gampang. Artinya kita harus head to head ya membantu Ya. gitu pemerintah daerah. Gitu. Mbak, bentar ya, izin dari istri. Aku angkat dulu ya. Halo? Yang, listrik rumah mati nih. Kamu lupa isi token ya? Aduh, sorry yang aku lupa nih. Bentar, aku beliin sekarang ya di Orange Apps ya. Orange Apps yang ada di handphone kamu itu kan? Iya, bener banget. Jadi Orange Apps itu adalah aplikasi dari koperasi digital pertama di Indonesia. Kamu bisa beli pulsa, token listrik, bayar air. Kamu juga bisa melakukan simpanan berjangka di sini. Wah, keren banget. Satu genggaman bisa ngelakuin apapun. Sekalian kamu bayar tagihan lainnya ya. Dengan Orange Apps, memudahkan semua urusanmu. Kalau kita kenal, maka kita akan sayang. Nah, gitu kali ya Mbak Vena. otomatis Betul. itu, gitu. Mbak Vena, kita bahas tentang flashback cerita tentang ini Abang None nih, Abang None. Mbak Vena waktu ini alasan ikut Abang. Nah ini dia nih. Muka saya masih sama gak sih? Tapi bentar, ini bener kan Mbak Vena kan? Oh ya iyalah. Bener kan? Tapi aku apa yang berubah ya? Tapi dulu aku kayaknya kurus sih, sekarang gendut banget. Ini 49 kilo tuh Jakarta Ini umur? Barat. Umur 19. 19 ya. Nah, Kuliah di Trisakti makanya ikutnya karena sebelahan kan. Trisakti sama Wali Kota Jakarta Barat tuh sebelahan. Oh, oke. Makanya ikut sana gitu. nah pertama kali ikut ini alasannya apa tuh? Jujur karena orang tua aku bercerai. Mhm. Jadi aku harus survive. Oke. Aku harus bisa membuat image bahwa anak yang bercerai itu pasti broken home. Kebetulan waktu itu yang ngajakin aku adalah Indira Sudiro ya. None Jakarta yang Oh, oke. sebelum Yes, aku. yeah. Dia kakak kelas aku. Jadi dia bilang daripada lo nangis-nangis gak jelas.
kenapa nggak lo ikut Abang None? Wah, nggak punya jas. Waktu itu kan kalau kita interview harus pakai jas ya. Oke. Nggak punya sepatu hak, nggak punya apa-apa. Karena orang tuaku lagi berseteru di pengadilan agama. Jadi aku nggak punya apa-apa dan nggak berani ngomong apa-apa. Jadi di malam final pemilihan Abang None Jakarta tahun 1992. Hari itu, pagi itu mama papaku official bercerai. Malamnya aku menang jadi Abang None Jakarta. Wow. Jadi di situ rasanya gimana ya, antara sedih dan tapi bahagia. aku juga bahagia karena apa, di situ aku bisa nunjukin sama mama papa bahwa di situasi yang nggak enak aku masih bisa memberikan mereka itu satu kebanggaan lah gitu. Prestasi. Aku menang Abang None dan memang Abang None sebagai stepping stone aku ya. Setelah aku menang Abang None, kemudian aku ikut lagi Putri Indonesia karena pemenang Abang None dapat 5 juta tuh Mas. Wow, saat 5 itu. 5 juta itu tahun 1992 aku kasih ke mamaku karena mamaku kan divorce ya. Dia lagi kesusahan juga, aku kasih dan aku nggak nyangka uang dari Abang None itu selain aku juga bisa ke Pasadena karena ikut Turnamen of the Roses, aku sama abangku waktu itu Ivan ya abangnya, kita jadi yang dada-dada lah di Turnamen of the Roses, tapi berkahnya karena ngasih mama 5 juta itu aku menang lagi Putri Indonesia sampai detik ini alhamdulillah rezekiku ada aja. Jadi buat aku pemilihan Abang None itu stepping stone banget buat hidupku yang mengubah semua mentalku juga. Secara aku juga jujur aku mungkin nggak terlalu pintar ya di akademis gitu. Aku di Trisakti lulus biasa-biasa aja gitu. Tapi mengikuti Abang None buat aku membuat aku lebih dikenal. Vena Mirinda yang mana? Vena Mirinda yang Abang None. Yang None Jakarta. Habis itu waktu ikut Putri Indonesia aku udah punya CV. Ada juga nih fotonya nih, Putri Indonesia nih. Nah ini Abang None ya. Kan gigiku masih tonggos ya guys. Ini pas juara nih. Pialanya masih ada nggak di rumah? Nah itu dia, pindah rumah pialanya hilang. Tapi ya itulah makanya penyesalan. Nah ini masih unyu-unyu. Ini 20 tahun. 20 tahun. Aku menangnya pas 20 tahun kan. Terus ada ini juga nih foto buat waktu. Nah ini Indira, ini mentor ini. aku nih. Yang dia selalu kasih aku semangat bahwa aku tuh punya dia bilang kemampuan. Untuk karena mentalku kuat kan. Jadi mengikuti beauty pageant nih guys ya. Jangan salah, bukan hanya cantik nomor 1. Tapi kita harus punya, itu tadi dibilang kan brain, beauty, behavior. Dan bright. Jadi aku selalu punya semangat di titik nadir aku. Orang tua bercerai, gak punya modal, gak punya uang, istilahnya nol lah gitu. Tapi aku selalu punya spirit of life bahwa kalau kita mau menjadi seseorang yang sukses, pertama kita harus punya niat yang baik dulu. Kedua, aku selalu kalau punya rezeki, karena aku proud of banget sama mamaku. Setiap kali aku ada rezeki itu selalu yang aku kasih tuh semua uang tuh ke mamaku. Jadi itu yang membuat mungkin Allah membuka. Di saat aku pengen jadi DPR, di saat aku pengen jadi apapun, ya insya Allah itu terbuka. Makanya sebenarnya yang paling penting dari seseorang yang ingin sukses adalah mental sih. Jangan pernah ngerasa down. Meskipun emang down juga keadaan pada saat itu gitu, tapi harus semangat terus gitu. Dan kalau niatnya baik, insya Allah caranya juga baik. Gitu. Itu sih yang aku, ya pokoknya Abang None buat aku sayang ya. Vera waktu itu nggak mau ikut Abang None ya, nggak mau ikut abang. Nah ini dia nih Mbak. Nah ini Putri Indonesia. Ada cover girl juga. Oh iya, aku ikut semuanya kayaknya ya. Ini majalah mode berarti ya? Nah ini waktu aku ikut aku nggak menang nih Mas. Karena aku tuh jutek kan, terus aku tuh nggak ngerti jutek. Aku kan mukanya kan kalau diem jutek kan. Nah terus nggak menang nih cover girl, jadi cuma finalis. Nah karena katanya gigiku jelek, gigiku tembem. Nah itu kan, jadi buat aku evaluasi sih. Jadi waktu aku ikut None, aku memperbaiki, kata Indira kan, apa yang lo nggak bisa? Ya aku bahasa Inggris pas-pasan, aku nggak ngerti catwalk. Mau belajar nggak? Mau. Jadi aku sampai yang tiap hari belajar dan alhamdulillah di Putri Indonesia aku dapat 2 gelar. Putri Persahabatan dan Putri Indonesia. Wow. Saking Indira bilang lo harus punya the worst become worst nggak jadi Putri Indonesia karena lo tingginya nggak tinggi-tinggi banget. Lo harus ramah deh gitu. Jadilah jadi Miss
congeniality gitu. Miss Wah, Friendship. Jadi targetnya iya, kalau iya, gue nggak iya, bisa iya. jadi putri Indonesia, gue jadi putri friendshipnya aja deh, persahabatan. Makanya ramah banget gitu. Emang ramah banget loh. Tadi ketemu aja Mbak Fen tuh ramah banget. Ini ramah gara-gara udah ikut politik nih. Oh, Jadi gitu. setelah aku ikut politik 10 tahun hampir jadi anggota DPR RI, buat aku banyak hal sih yang aku belajar dari rakyat ya gitu. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang honest, jadi orang yang pure. Itu aku belajar dari rakyat justru. Karena dulu aku gak ada basic organisasi, aku SMA gak pernah ikut organisasi sama sekali. Tapi tiba-tiba nyemplung ke politik, buat aku banyak banget pembelajaran. Dan itu mengubah aku yang dulu suka banget pakai tas apa, sepatu apa, kan artis ya. Langsung berubah pola hidup, pola pikir bahwa hidup itu bukan karena lo pakai tas ini terus lo masuk surga kan. Yes, Jadi lo setuju. belajar bagaimana bersyukur. Nah itu dari masyarakat di perdesaan. Karena mereka tuh pure banget jadi orang. Jadi wah, pembelajarannya dalam hidupku tuh banyak ya Mas. Dengan Ya. berganti-ganti profesi dan sampai di titik ini gitu. Betul. Tapi kalau boleh dibilang ini Putri Indonesia, Noni Iya. Jakarta itu bisa dibilang tolak Iya. awal masuk ke dunia entertainment, atau sebelumnya sudah masuk ke dunia entertainment gak? Sebelumnya udah kan ikut Cover Girl, terus ikut Yang sinetron Catatan itu? Si Boy. Mbak Vena, Film dulu kan. Aku waktu kecil ngikutin ada satu sinetron dia itu Bella Vista. Iya, itu setelah menang None, Oh, setelah menang oke. Putri. Dan itu kalau salah panjang banget. Panjang, ada seasonnya sampai season Iya. berapa gitu. Iya ada. Aku tahu banget tuh Tapi Bella Vista. debut pertama aku jadi artis adalah aku main Catatan Si Boy itu tahun 1987, umurku 15 tahun. Itu yang jadi Friska ya? Priska, jadi pacarnya Boy. Yes. Jadi kan betul. selalu dua kan, Iya, aku iya, sama iya, iya, Meriam iya. Bellina. Dan itu juga coincidence banget. Aku gak pernah ikut casting, tiba-tiba aku lagi ngantri, lulus SMP, ngantri nonton di Midnight di Kartika Chandra kan, cuma di Only One bioskop kan. Gimana? Nggak ikut casting? Nggak ikut casting, lagi ngantri mau nonton Midnight gitu. Terus aku lulus SMP, Oke. ngomong sama mama, mau dong Mena nonton Midnight karena lulus bagus. Ya udah dikasih. Lagi ngantri-ngantri gini, tiba-tiba almarhum Nasri Cepi, Oke. sutradara film Catatan Catatan Si Si Boy, Boy. nyamperin aku, kamu mau nggak main film Catatan Si Boy? Kan udah ngetop banget kan, Ongki itu kan udah ngetop Betul, banget aku nonton tahun itu. juga sih itu. Waduh, aku langsung, hah nggak salah, saya nggak pakai casting, nggak, kamu cocok nih jadi Priska, dia langsung bilang gitu. Jadi aku nyatet nomor telepon PT Bola Dunia Film di tiket, dia nyatet nomor aku di uang. Nah begitu aku nonton, kan kerobek tuh, jadi nomor telepon Nomor PT teleponnya. Bola Dunia Filmnya kerobek. Aku nangis kan, ya gue gak jadi deh pemain film. Karena kan gak tahu hubungin kemana. Tiba-tiba besoknya Bang Cepi karena dia nyatet di uang. Pagi-pagi dia udah bawa skenario, bawa kontrak. Vena, ayo langsung syuting sekarang. Wah. Jadi aku dapat 1 juta, itu honor pertamaku. Dan seperti biasa aku selalu kasih mama. Buat ibu. Jadi ya itulah. Banyak Berkah. keberuntungan ya. Yes. Berkah Mbak mungkin Berkah ya. banget gak pakai casting. Dan alhamdulillah ternyata aku bakat acting karena yang ngasah adalah Bang Cepi. Jadi aku selalu one take tuh dari umur 15 tahun. Wow. Jadi akhirnya aku merasa memang aku punya bakat ya ternyata acting gitu. Tanpa aku sadarin Iya. gitu. Seru juga ya. Aku pikir Seru. ada casting-castingnya gitu Aku gak pernah Mbak. casting. Justru waktu aku sebelum main Catatan Si Boy umur 13 tahun. Karena memang perekonomian keluarga susah. Aku gak bisa beli cemilan. Makanya dulu aku bikin buku namanya Vena Melinda Guides to Good Living. Oke. Di situ aku cerita aku SD pengen banget makan nangka di supermarket. Gak sanggup beli nangka. Mama so aku ambil tuh nangkanya. Ambil nangka, sudah selesai dimakan, bijinya sama ininya dibuang ke tong sampah kan. Ketawa tuh mas satpamnya, Bu ini anaknya nyolong nangka. Wah aku dijewer kan sama mama. Kamu ya jangan pernah nyuri. Kalau kamu pengen makan enak, makanya kerja tuh waktu SD. Nah disitulah aku selalu, ya Allah aku pengen deh jadi orang yang bisa cari duit. Iya, iya. Karena aku tuh orangnya seneng jajan. Sementara orang tua aku tuh kan too young to be married. Jadi perekonomian kan gak stabil. Jadi aku sebenarnya sesimpel itu, aku pengen punya uang supaya aku bisa beli apa yang aku suka. Tapi Allah memang maha baik. Ya. Selalu aku dikasih beberapa kesempatan dan aku menjalani itu. Dan aku selalu beruntung aku menang. Ya dari ikut None, dari ikut Putri. Tapi yang zaman-zaman sebelum ikut
None memang aku banyak ditolak sih casting karena giginya kan aku selalu bilang gigiku tonggos, cabi. Jadi memang semua tuh ada momentum lah intinya. Mungkin belum waktunya Belum saat waktunya, itu. Biasanya gitu. Tuhan itu akan memberikan di saat waktu yang tepat. Betul. Gitu kali ya. Agree. Mbak Vena ngomongin masalah Abang None ya. Masih ingat gak sih tahun 1992 itu ada momen yang sampai sekarang tuh kayaknya aduh kalau nginget itu kayaknya seru gitu. Ada Iya, gak sih? Ada. Jadi kalau kita tugas tuh kan outdoor dan indoor. Aku kan pakai kerudung nih, kerudung None. Oh yang Terus, kerudung asal gitu ya? kerudung yang None itu yang kayak tadi. Iya. Nah aku tugas waktu itu kalau nggak salah di mana gitu ya sama gubernur. Tiba-tiba kok ngerasa bau, kok bau apa ya? Bau nggak sih? Aku tanya sama abangku kan. Iya ini bau nggak tahu di kepalaku tuh aku ada kotoran ini burung. Waduh. Nggak tahu. Jadi baunya tuh dari aku dan aku tuh kenapa bau jadi di situ aku kata. Emang Mbak Vena berdiri di mana Ya kan waktu itu? outdoor. Aku nggak tahu mungkin di bawah pohon atau di mana. Jadi banyak sih hal-hal yang kita tuh sebagai Abang None tuh harus bisa cepol sendiri, harus bisa jalan yang cepet karena kan gubernur tuh jalannya cepet ya. Oh jalan cepet maksudnya bukan jalan diketok cepet bukan? Enggak, jalan mengikuti gubernur. Oh, Padahal kan kita pada saat pakai tugas ya. kain, kita pakai kain, pakai selop gitu ya. Pokoknya mesti movingnya mesti cepet gitu. Jadi buat aku tuh banyak kejadian lucu di mana kita nih pakai kain, tapi kita bisa pakai kain di mana aja gitu. Kayak tadi aku cerita kan tiba-tiba ke ini kan sampai rambut-rambutnya kan bau semua. Jadi aku numpang nih di toilet bersihin dulu, terus selendangnya aku cuci dulu, pakai lagi. Jadi udah kayak basah dong. Basah memang, tapi kita harus belum kehujanan. Kalau misalkan kita lagi ada hujan kan kita mesti juga payungin juga atau apa. Jadi tugas kita tuh memang benar-benar harus siap sih dan harus nggak boleh cengeng ke gang-gang kemana. Jadi nggak harus ke gang-gang segala. Iya, kalau gubernurnya lagi misalkan sidak kemana kan kita mendampingi. Ikut. Hampir semua acara gubernur kita mendampingi dan menjelaskan apa itu Jakarta. Apalagi kalau ada makan malam kita juga harus ngerti table manner. Jadi nggak gampang lah jadi Abang None Jakarta ya kan jadi maskot ya. Betul, gitu. bukan hanya penampilan yang cantik. Tadi sebenarnya Bapak yang bilang ya ganteng, tapi memang harus ada skillnya juga dan knowledge. Harus ada juga empathy ya, karena kita berhubungan langsung dengan masyarakat yang kita temui. Betul. Nggak mungkin lah Abang None jutek, kita harus ramah, kita harus membuat image Jakarta itu ya seperti tadi yang dibilang orang macet, tapi begitu orang lihat Abang None-nya kok kayaknya sejuk ya, kok kayaknya komunikatif dan mengerti tentang apa sih menjadi daerah tujuan wisata di Jakarta gitu. Kita harus bisa explain tentang tourism juga kan gitu. Nah ngomongin masalah tourism Jakarta waktu itu ada yang dipromosikan sih nggak sih pada saat banyak zaman itu? Iya museum terutama karena keberadaan museum itu tahun-tahun 90-an itu kan nggak banyak dilirik oleh kaum muda. Beda dengan zaman sekarang dengan kekuatan medsos. Jadi waktu itu kekuatan Abang None adalah sebagai medsosnya lah. Markomnya lah gitu. Markomnya gubernur dulu kan belum ada Instagram. Belum. Facebook udah ada belum sih? Belum ya? Tahun 92 guys itu kalian mungkin belum lahir. Mbak Vena udah pegang handphone belum waktu itu? Belum punya kali. Kalaupun ada handphone itu tahun 94 aku menang putri itu masih yang zaman jadul. Yang gede itu. Atau enggak zaman telepon mobil yang kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh bener-bener keberadaan Abang None itu marwahnya luar biasa. Wow. Sebagai ya itu brosurnya tourism atau culture yang ada di Jakarta itu yang seperti mewakilkan apa. Jakarta Iya. Jadi kita benar-benar beda ya kayak zaman sekarang gitu. Beda Orang mah tinggal gue mau kemana nih di Jakarta gitu. Ini kan nggak bisa gitu waktu zaman dulu ya gitu. Kita juga bisa tahu nih kita udah di mana sekarang. Udah bisa video call memang luar biasa. Nah itu salah satu tujuan podcast juga di sini ingin merubah image koperasi yang tadinya jadul. Tadi Mbak Vena bilang jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman Mbak Vena. Karena sudah globalisasi, digitalisasi memang sebagai bagian dari hidup kita juga kan gitu. Ya, Mbak Vena saat ini kalau aku mau nanya nih, Mbak Vena lebih senang dikenal sebagai artis atau sebagai apa saat ini? Ya yang jelas pokoknya aku kan punya anak 3 ya Mas ya. Feral, Atala, Fania. Legacy dari orang tua itu bukan harta. Tapi legacy adalah nama baik. Kemudian apa kontribusi aku terhadap negara ini. Ya aku ikut None Jakarta berarti aku mencintai daerah atau kota aku tinggal. Itu sebagai satu kontribusi ya. Meskipun kontribusi kita gak bisa ukur pakai uang ya. Tapi kontribusi selama 1 tahun saya meluangkan waktu, saya belajar tentang Betawi dan lain sebagainya. Itu kan sudah kontribusi sebagai warga negara. Iya. Ya. Mbak Vena mohon maaf aku potong nih. Mbak Vena memang asli Jakarta? Enggak,
aku ibuku Bali, bapakku Jawa, makanya dapilku kan Jawa Timur. Oh, oke. Jawa Jadi Timur. kalau yang mau ikut Abang None ini nggak harus KTP-nya di Jakarta. Nggak harus orang Betawi, tapi harus punya KTP Jakarta. Oh, oke. Aku punya Oke, KTP Jakarta, karena aku Jadi kuliah boleh di ya. Jakarta. Jadi buat teman-teman Boleh. yang dimanapun, Iya. kalau misalkan dia punya KTP Jakarta, kapan nih? Yang paling terdekat berarti 2002 udah ada belum sih? Kayaknya sih udah ya. Udah ya? Kan udah mau ulang tahun Jakarta, biasanya sih udah persiapan ya. Kan ada BRJ juga sekarang. Iya. Udah kesana belum? Ini kan 2 tahun udah off dan Iya. sekarang ada lagi, insya Allah deh bisa datang lagi. Itu kan salah satu ikon Betul. ulang tahun Jakarta juga ya Mbak Vena ya. Ya. Terus buat teman-teman yang ingin ikut Abang None, kira-kira tips apa yang bisa Mbak Vena kasih share ke teman-teman? Ya sebenarnya Abang None itu kan sama dengan beauty pageant yang Iya. lain, tapi mungkin wilayahnya dia tingkat DKI dan Kepulauan Seribu dan kan ada pengembangan lah ya. Jadi buat aku yang paling penting memang kita sebagai anak-anak muda nih, kita wajib punya nasionalisme. Oke. Dan itu bisa ditumbuhkan kalau kita ikut beauty pageant yang mengusung tentang culture kita. Nah itu memang mau gak mau, suka gak suka kita jadi perwakilan representatif kan. Jadi mau gak mau dari yang gak tahu jadi tahu, pasti akan berubah pola pikir kita terhadap negara ini. Oke. Dan yang pasti banyak banget juga lolosan dari beauty pageant seperti Abang None, Putri Indonesia akhirnya masuk ke politik. Betul. Karena sebenarnya gak beda-beda jauh. Public speaking kita udah belajar dari None, dari Putri Indonesia, dari Abang None gitu ya. Jadi buat aku ini adalah kesempatan di saat kita muda luar biasa, karena orang yang nggak kenal kita dari kenal kita jadi Iya. kenal kita jadi public figure. Betul. Sesuai dengan wilayahnya dan kita jadi contoh, jadi icon. Jadi buat aku kalau kalian masih muda, kalau nggak ikut hal-hal yang positif, kayaknya rugi ya, karena kan hidup nggak akan bisa di rewind gitu ya. Betul sekali. Jadi ya mumpung muda, mumpung mukanya kenceng gitu ya ikut Abang None, kayak aku udah tua ya nggak mungkin. Jadi Tapi dicoba aja dulu kali ya Mbak Vena iya, ya. jadi kalau kayak menang kalah buat aku sih nggak usah terlalu dipikirin ya. Iya. Karena semakin kita, oh gue harus menang, itu justru kita overconfidence, itu Betul. juga nggak bagus. Karena ikut-ikut kayak gitu kan sekali lagi beauty, brain, behavior, dan bright. Bright. Jadi kita nggak boleh terlalu underconfident. Oh, berarti ada 4 ya? Boleh. Beauty, brain, behavior, Bright. dan bright. Oke. Jadi- Aku sering denger sih itu. Cuman yang brightnya kayaknya aku beauty, behavior, ada brightnya juga. Bright itu ya kita berusaha Ya. mengupdating diri kita. Karena meskipun kita tua bukan berarti kita nothing kan. Bukan Yes. kita stop gitu Ya. ya. Tidak produktif gitu kan. Gak gitu. Iya. Oke Mbak Vena, aku bilang kan tadi di awal Mbak Vena itu sekarang kelihatan lebih bahagia gitu setelah ketemu dengan Mas Ferry ya. Itu berarti jomblonya berarti sekitar 9 tahun. 9 tahun. Yeay, 9 lama tahun. ya. Tapi tiba-tiba ketemunya Mas Ferry gitu. Yang Iya, notabene dulu makanya. juga Mas Ferry kan dikenal sebagai pemain sinetron kan. Ya, Pernah bertemu dulu? enggak. Belum Jadi pernah karena dia lebih muda dari aku 6 tahun, jadi kita gak seangkatan. Terus ketemu di mana kalau Nah gitu? itu dia, karena pandemi 2020 aku akhirnya buat Vena Melinda Channel. Aku punya podcast oke. juga, punya YouTube channel. Dan dia salah satu bintang tamu. Jadi Oh, di tahun oke. lalu aku undang dia karena dia baru sembuh dari sakit. Dan dia memang ada masalah keluarga juga Oke. waktu itu. Lagi rame-ramenya berita tentang dia, which is aku gak tahu gitu kan. Aku gak ngikutin berita dia karena aku gak kenal sama dia. Terus Mbak Vena ngundang. Ya atas permintaan dari sahabatku juga, Elma waktu itu. Oh oke, Elma Teana. Karena dia sahabatnya Ferry juga, dia bilang, Ven ini dong kasihan nih Ferry beritanya kok jelek mulu, diimbangin dong di podcastnya Vena kan gak ada gibah, dia bilang gitu. Oh memang di Wawancara. podcastnya Mbak Vena gak ada gibah-gibahan Nggak ya? ada. Ya kan aku udah berhijab. Oh, masa iya, iya, gibah? iya, iya, iya. Terus aku bilang oke, tapi aku gak mau ngomongin masalah cerainya Ferry ya. Oke. Aku bilang aku hanya mau ngomong karena dia sembuh dari sakit dystonia, kanker itu. Dan dia tuh deket banget sama ibunya. Aku mau ngambil Sisi lainnya. sisi lain yang positif Yes. loh. Ya udah, akhirnya aku undang ibunya Ferry dan Ferry waktu itu. Nah udah nih podcast. Nah pas podcast lucunya kok baju kita kembar. Padahal kita gak janjian. Itu kembar banget bajunya. Itu udah sehati kali Mungkin ya. udah ada tanda-tanda. Dan dan lucunya waktu dia, kan dia pertama kali ngeliat Iya. aku ya. Aku juga pertama kali ketemu dia waktu itu di apartemenku, syutingnya. Begitu aku lihat dia, yang aku tatap tuh matanya, dan dia juga natap mata aku tuh cukup lama sih. Terus aku bilang, kok natap matanya kenapa ya? Aku kan gak pernah natap Ada ini ada getaran-getaran gitu dong. Belum Mungkin naksir ya, waktu itu? Belum. Aku kan orangnya susah, makanya 9 tahun sendiri. Ah, Aku oke. tuh orangnya jutek dan dingin. Makanya kata teman-temanku yang di politik, Vena tuh kulkas, terlalu dingin.
Udah nggak tahu nih. Udah nih, terus udah gitu deket gara-gara dia kan hijrah. Nah aku Oke. kan juga alhamdulillah lagi Ya. belajar juga. Kita sering ngomongin agama selepas podcast ya. Oke. Nah karena ngomongin agama kita jalan-jalan lah ke PIK. Nah di PIK itulah akhirnya kita akrab, kita cocok sama-sama suka bercanda. Sampai tiba-tiba 2 minggu dia nyatain, aku marahin malahan. Nih orang apa sih baru kenal sok nyatain. Dia kan orangnya suka gitu ya. Mbak suka Vena langsung ngerayu. marahin waktu aku itu? marahin gara-gara dia ngomongnya tuh yang kayak anak Bilangnya SMA. nembak berarti ya? Nembak gitu ya. Nembaknya gimana? Nembaknya tuh yang lagi di rumah aku terus dia megang tangan aku lah terus ngomong boleh nggak aku jadi orang yang kamu kayak anak SMA gitu kan aku risih ya Kayak bucin-bucin gitu gak sih? 9 tahun gue sendiri nemu yang gombal-gombal kan marah dong aku bilang kan aku udah bilang dari awal aku cari bukan suami tapi leader. Jadi kalau leader tuh harus begini kan aku orangnya kan suka gitu ya, Iya, suka kalau ngomong nggak pakai stop gitu. Langsung dia bilang, udah jangan udah anggap aja intermezzo udah dia ngeri ngeliat aku marah kan. Soalnya dari awal aku udah bilang, Oke. Fer, kita sahabatan ya, karena aku nggak pernah suka sama orang yang lebih muda. Dan pada saat itu aku yang ada yang deketin memang semua orang politik udah pasti kan. Oh, berarti udah ada deketin sebelum ini? Ada beberapa dan orang-orang itu lebih tua daripada aku, ada jabatan yang mungkin bagi beberapa orang kalau lo normal, Fen, lo pasti pilih orang yang udah mapan. Itu kalau kacamata manusia. Lalu Nah, ada apa? Nah, why him? Karena dari 9 tahun aku sendiri, aku selalu bilang sama Allah, ya Allah tolong kasih saya suami yang bisa jadi imam. Aku gak pernah Oke. ngomong, ya Allah kasih saya suami yang kaya. Karena semua itu sesuai dengan doa. Kalau aku bilang ya Allah kasih saya suami yang kaya, pasti aku akan menikah dengan orang kaya. Meskipun kaya itu bukan jaminan kebahagiaan. Betul. Tapi yang aku tahu setelah aku berhijab adalah kebahagiaan itu bukan materi. Tapi bagaimana kita punya rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah dengan kita mempunyai suami yang bisa jadi imam. Karena kalau kita punya suami yang bisa jadi imam otomatis kan kita akan lebih ke jalan Allah. Kita akan Betul. lebih dekat sama Allah. Jadi tidak ada lagi duniawi sebagai satu prospek hidup. Ya. Tujuan hidup di dunia itu kan bukan kaya. Tujuan hidup di dunia itu ternyata sesimpel itu. Bagaimana kita punya amal dan ibadah yang baik sehingga pada saat kita dipanggil kita siap. Jadi bukan kayaknya. Oke. Nah, begitu aku tolak, akhirnya Ferry tuh dengan jiwa besar, ya udah deh aku tetap jadi sahabat kamu sampai kamu menemukan orang yang kamu anggap cocok jadi Akhirnya suami kamu. Mas Ferry bilang begitu. Nah, karena dia bilang gitu, oh oke, seneng dong. Karena 9 tahun sendiri aku susah cari sahabat. Rata-rata orang yang deket sama aku maunya tuh nikah, maunya inilah jadiin istri keberapa. Aku kan nggak mau gitu. Berarti Mbak Vena di awal pengen niatnya memang hanya sebagai sahabat saja Iya, ya? karena aku udah kasih dia batasan. Karena Oke. pertama dia lebih muda, kedua dia beritanya jelek kan. Mana mungkin gitu aku berani sama orang yang lagi beritanya jelek kan nggak mungkin gitu ya. Jadi aku ngeliat dia, kayaknya nggak. Nah 2 hari setelah itu azan maghrib di rumah. Oke. Aku tes, wah dia bilang dia hijrah nih. Coba jadi imam, aku bilang Wah, gitu. seru Ya nih. kan? Begitu dia baca, waduh aku kaget, touchwoodnya bagus banget. Oke. Di situ aku langsung bengong lah. Ferry Irawan yang beritanya jelek kok touchwoodnya bagus banget. Doa pendeknya tuh doa yang aku gak pernah denger. Oke. Mungkin biasa doa aku kan yang standar Yes, aja gitu betul. kan. Nah begitu dia ngebalik, kok aku tiba-tiba ngerasa aku tuh nganggap dia tuh respectful dan aku cium tangannya. Wah di situ aku langsung bilang, Wow. ya Allah apa ini ya suamiku. Jadi di saat itu sesimpel itu sholat maghrib 3 rakaat itu di situ aku memutuskan dialah suamiku. Jadi dia nggak usah repot-repot ngerayu, nggak usah repot-repot nyatain, di situ kita jadian. Jadi udah gak kepikiran lagi nih yang image-nya jelek, kemudian Iya, belum- umurnya di bawah Mbak Vena itu udah gak hilang terus aja? kan dia bilang katanya dia tuh memang dari nol, secara finansial dari nol. Artinya kalau aku sama dia automatically aku harus berjuang bersama. Nah itu dia sih. Nah itu yang kata orang-orang kalau gue jadi lo sih gak mau. Banyak Ya. cewek-cewek yang bilang kalau gue jadi lo 9 tahun sendiri ngapain gue cari orang Ya. yang start from zero. Tapi mindset aku setelah aku berhijab dan setelah aku mengalami perceraian, kemudian aku pernah ngalamin anakku jauh, Iya. kemudian aku pernah ngalamin aku sepi sendiri 3 tahun aku suffer sendiri, Ya. nggak ada siapa-siapa. Kemudian tiba-tiba Allah kasih aku Fania. Di situ aku belajar. Esensinya hidup itu bukan uang, tapi kalau aku selalu berbuat baik dalam hidupku,
semua akan dibuka sama dan Allah tahu mencukupkan aku. Ya buktinya tiba-tiba aku suffer sendiri dikasih Fania. Habis dikasih Fania, anak-anakku Feral Atala yang dulu susahnya setengah mati aku temuin, tiba-tiba bisa kumpul sama aku lagi. Wow. Ya itu udah jalan Allah. Yang aku gak usah capek, gak usah ngejelasin sama orang. Imageku yang dulu jelek, habis cerai dibilang ini, dibilang itu. Allah meninggikan derajatku dengan aku dikasih amanah membesarkan Fania. Dan setelah ada Fania, bukan hanya aku image bagus. Yes. Karena yang aku pikirin memang bukan image ya. Aku ngikutin lo Mbak Vena. Iya, karena Fania. banyak orang bilang, oh lu pencitraan karena lu anggota DPR. Aku bilang, come on, gimana aku bisa pencitraan? Fania itu di Tangerang Selatan. Iya. Dapilku itu di Jawa Timur 6. Oke. Kalau aku mau pencitraan, aku ambil lah yang daerah sana. Iya. Tapi keberadaan Fania itu sampai detik ini mengajarkan aku bagaimana aku cheer up. Iya. Karena dia itu seperti medicine, seperti obat. Dimana aku lagi sedih, dimana aku lagi terpuruk, gak bisa ketemu anak-anak kandungku sendiri. Pada saat itu berat banget hidupku. Karena ibu tuh yang paling berat tuh bukan kehilangan suami ya. Kalau kehilangan suami buat aku sih gak terlalu bagaimana. Tapi kalau kehilangan momentum sama anak di Oke. situasi itu ya mungkin kalau kalian lihat ketik aja lah Vena Melinda cerai tuh kayak beritanya gue udah gila deh. Iya. Itu buat aku jauh dari Feral sama Atala tuh udah gak gila ya udah syukur. Jadi itu yang membuat aku berjanji sejak itu sepanjang hidupku kalau aku bisa berbuat baik. Entah itu dari anak, dari Fania yang sampai detik ini alhamdulillah dari dia prematur. Iya. Sampai sekarang dia sudah masuk SD. Dia banyak memberikan aku kekuatan. Karena kan kita kan berinteraksi antara ibu dan anak. Dengan mukanya dia lucu aja yang tadinya aku sedih, aku langsung gak sedih. Dengan dia pinter nih, bayangin baca nih umur 5 tahun gak pakai ngeja. Kalau nggak itu Wow. anak Allah, aku kan sibuk nggak bisa kok ajarin BA, BA, TATA itu nggak bisa. Dia tiba-tiba baca ya kayak baca kayak sama dia baru dari ngerangkak nggak lama dia langsung berdiri jalan. Jadi tuh anak banyak kebisaan yang memang itu anak Allah banget. Dan yang menarik tuh Fania itu mukanya mirip sama Nah, apa sih namanya golongan darahnya? Aku kan AB, dia A, mamaku B. Wah. Kemudian kalau aku ke kampung halamanku Bali, nenekku itu mukanya exactly Fania. Jadi kalau kita orang Bali kita percaya reinkarnasi. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya kenapa aku ketemunya sama Fania? Karena kan waktu itu ketemunya nggak ada dalam rangka aku nyari-nyari baby, nggak ada. Aku baru bangun tidur 17 September itu 2016 lagi suffer nggak ketemu anak-anak, baca telah ditemukan anak di masjid. Di situ aku kayak ada yang bisikin kan, cari anak ini. Aku cari. Dari Langsung sekian cari banyak itu saat itu? iya. Itu kan pasti bisikan dari Allah lah. Dari sekian banyak kasus anak yang terlantar kan kenapa mesti Fania yang aku pay attention. Dan aku cari betul sampai aku datang ke rumah sakit. Sampai aku berjuang 9 bulan kayak aku baru ngelahirin kan kayak orang hamil aja. Iya. Itu legalitasnya kan 9 Iya. bulan. Itu kalau nggak orang niat-niat banget nggak mungkin lah. Dan itu ternyata Fania ini yang banyak menolong ya kalau kita lihat kenapa Vera sukses. Iya. Karena apa yang dikerjakan oleh ibu itu insya Allah berdampak sama anak cucu. Kalau kita mengerjakan selama hidup itu hal-hal yang jahat, mana mungkin anak kita akan dalam perlindungan Allah dan diberikan rezeki. Yes. Ya itu buat aku adalah ya timbal balik lah. Kalau kita berbuat baik insya Allah dapat yang baik hasilnya. Nah itu yang aku jalanin terus gitu. Salah satunya ketemu dengan Mas Ferry juga Iya, mungkin. jadi dari kita nggak bisa kalau orang bilang ya secara matematika hidup gitu ya. Iya. Lu lagi susah, lu juga nggak di DPR, supposed to be lu cari yang ini. Tapi aku ngelihatnya dengan jadi imam, insya Allah rezeki akan hadir. Dan bener, tiba-tiba kita bisa menikah, di endorse. Can you imagine? Emang aku viral gitu di endorse, iya. follower aku berapa gitu. Cuma ya itulah logikanya kalau kita Betul. berbuat baik, kenapa mesti khawatir? Padahal memang aku gak akan nyangka jadi viral seperti yang Mas bilang. Vena bisa di endorse sampai dari acara apa aja dia semua kayak di endorse deh gitu. Sampai honeymoon juga Iya itu memang sempat endorse viral gitu. banget sih tiba-tiba Iya. kan yang Mbak Pina kan waktu itu ada posting Iya. tiba-tiba di Instagram dengan Mas Ferry Iya. gitu, sampai akhirnya berjodoh kan. Lalu bagaimana sih caranya Mbak Pina untuk minta izin gitu ke mau kan harus izin dulu dong Iya. sama bukan izin curhat lah ke Feral gitu. Bagaimana Mbak Vena menyampaikan hal tersebut? Lucunya gak pakai izin sama siapa-siapa ya. Karena aku yakin waktu sholat yang 3 rakaat itu buat aku keyakinan aku tuh pasti dari Allah. Aku bisa jatuh cinta lagi setelah 9 tahun sendiri.
sama Ferry gitu ya. Buat aku itu ya keyakinan dari Allah. Jadi mamaku aja sampai kaget karena biasa aku curhat, tiba-tiba aku langsung posting kan. Nah itu yang bikin viral. Yang gak pernah-pernahnya posting sama laki-laki lain. Aku posting dulu baru minta izin mama. Makanya baru mama fit and proper test Ferry. Ada berapa kali ya berjam-jam baru papaku baru ada tahapan sesi itu ya. Ada yang dia roadshow dari keluargaku dari disuruh sumpah sama papaku demi Al-Qur'an bahwa dia tidak akan mempermainkan. Waduh panjang sampai terakhir fit and proper test itu di Atala yang bener-bener kayak orang fit and proper test gitu. Ditanya sama Atala. Jawab sekarang, kenapa mama suka sama Om Ferry, kenapa Om Ferry suka sama mas? Jawab sekarang. Langsung dijawab sama Ferry gini. Itu berkali-kali sampai akhirnya Atala di podcastnya dia juga. Atala akhirnya terakhir dia salaman sama Papi F kan manggilnya. Oh ma Papi. Selamat ya Papi F sampai ketemu di perkawinan mama. Artinya ya dia lolos lah gitu. Lolos seleksi setelah mengikuti tahap-tahap. Si cowok-cowok kecil itu Ferrell. Tapi kalau Ferrell terakhir di Bali sih. Pada saat aku pre-wed itu terakhir dia baru mau ketemu sama Ferry. Tadinya masih belum mau. Betul, karena kan ada kabar nih katanya Ferrell bukan yang nggak setuju, mungkin belum saat itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya sudah. Alhamdulillah, meskipun Ferrell belum manggil Papi F ya, dia masih manggil Om. Tapi buat aku gak masalah karena setiap anak punya karakteristik. Jadi aku juga harus berusaha menyelami Ferrell. Ferrell ini orangnya paling, dia sih bukan gak sopan sama Ferry, enggak. Bukannya juga, tapi dia sangat masih menilai seorang Ferry tentang komitmen terhadap mamahnya gitu. Itu kan manggilnya Papi F kan. Kalau Atala. Kalau Fania manggil. Oh kalau dia manggil Dada. Dada. Oh, kalau Fania mah cinta mati sama Papi F itu sama Dada. Bisa sedekat itu ya. Tadi aku lihat pas ketemu kayaknya nempel aja gitu ya sama. Karena sebenarnya ya? salah satu yang udah punya feeling ciri-cirinya calon suamiku adalah Fania. Jadi kalau kita lihat di Instagram aku 2 tahun yang lalu, Fania tuh waktu itu lagi sholat terus dia minta direkam. Oke. Jadi bilang ya Allah kasih aku papa jeans. Aku bingung, kok papa jeans? Apa papa jeans? Jeans. Jeans. Maksudnya papa yang pakai jeans. Oh, aku pikir papa jeans. Jeans. Celana jeans. Aku bilang kenapa pakai celana jeans itu dia masih umur berapa? So, aku tanya ciri-cirinya deh kayak apa? Tinggi apa pendek? Tinggi. Putih apa hitam? Putih. Pakai kumis nggak pakai kumis? Ferry kan pakainya jenggot kan gitu. Jadi sebetulnya kalau aku lihat dari 9 tahun yang deketin aku kan gak ada yang pakai jeans. Kalau orang-orang yang politik kan nggak pernah pakai jeans. Ya pakai jeans satu-satunya orang ya dia. Insting gak sih? Jadi memang dan lucunya waktu pertama kali kita ke PIK itu yang aku bilang. Ya waktu apa lari ya? Pertama kali lari itu sorenya ngajak Fania. Fania tuh kan aku nggak kasih tahu mau pergi sama Pak Om Ferry. Begitu dia turun dari apartemen, Ferry jemput. Tiba-tiba Ferry ngebuka tangannya, Fania langsung meluk. Padahal belum tahu Ferry itu siapa, nggak pernah aku kasih tahu. Jadi udah ada kayak bapak. Nggak ketemu anak nggak ketemu bapak. Jadi bisa bayangin nggak ya Ferry di mana, aku di mana, Fania di mana. Tapi Allah kasih Fania dulu untuk aku ngurus Fania supaya aku nggak terlalu lonely, nggak terlalu sedih. Baru aku ditemuin sama jodoh. Menarik ya ini kayak 3 orang yang dipertemukan dengan cara yang berbeda-beda. Mbak Vena luar biasa sih. Iya. Menarik dan banyak banget hikmah yang kita bisa ambil dari Mbak Vena. Iya alhamdulillah, alhamdulillah. Nah Mbak Vena, kita balik lagi ke ulang tahun Jakarta nih. Mbak Vena sebagai masyarakat Jakarta, kira-kira harapan Mbak Vena apa sih untuk Jakarta? Harapan aku buat Jakarta yang sebetulnya sangat luas, sangat komplit ya. Karena pantai ada sebenarnya kan. Kemudian juga luas lah wilayahnya. Tinggal bagaimana perencanaan tata kotanya sih supaya lebih banyak ruang-ruang hijau. Dan aku lihat juga di pemerintahan daerah yang sekarang Pak Anies ya itu sudah banyak turun langsung ke masyarakat, udah bagus. Banyak juga tempat-tempat yang dulu kita anggap tempat yang hitam sekarang beralih fungsi seperti itu. Jadi buat aku keinginan semua orang Jakarta tuh bagaimana kota ini ramah anak. Oke. Kemudian ramah lingkungan. Yang pastilah ya ramah lingkungan itu harus ada ruang hijau yang diperbanyak ketimbang mall sih. Which is mall juga penting, tapi aku lihat kalau kita lihat tetangga-tetangga sebelah ya kayak Singapura, kayak Malaysia, mereka sudah berbenah
Meskipun kita juga sekarang lumayan ya ada LRT nanti, ada MRT, cukup bangga lah kita gitu dengan keberadaan tata ruang yang seperti ini. Dan banyak juga nih tempat-tempat kayak yang tempat foto kan sekarang banyak banget tuh Mbak Vena. Instagramable. Gitu. Ya aku sih optimis ya karena sekali lagi era yang sekarang itu sudah digital. Jadi semua orang itu bisa urun pendapat. Semua orang bisa berekspresi. Buat aku ini akan mudah sebagai seorang pemimpin daerah untuk bisa mengakomodir. Asalkan memang punya timetable yang tepat juga gitu. Jadi buat aku ya kalau masalah kekurangan di sana di sini ya itu sebagai anggap tes mental itu tadi. Betul. Karena sekali lagi hidup itu adalah ujian ya. Mau dimanapun pasti ada ujiannya. Hidup ini adalah ujian guys. Iya bener gak sih? Setuju Mbak Vena. Kalau nggak ujian ya kita stuck lah. Anggaplah semua ini ada, pasti kan setiap orang kalau ada macet, hikmat macet, TikTokan ya gak sih? Mbak Vena main TikTok juga ya? Akhirnya saya TikTokan guys. Setelah akhirnya dipikir-pikir ternyata TikTokan tuh cukup membuat kita gak stres juga kalau macet. Menghibur ya. sih kalau kita lihat dari sisi ternyata, positif, betul. Dan ternyata making money kalau memang followersnya banyak gitu. Jadi ya banyak sih hikmah juga kalau kita macet, banyak juga hikmah kalau kita ngerasa ini masih pollution. Artinya ada juga komunitas bersepeda, kebetulan aku juga ikut, tapi mungkin sedikit kalau boleh aku kasih pendapat. Ya kemarin aku sepedaan nih di Singapura gitu ya, kalau bisa sih ruang-ruang untuk jalur sepeda jangan disamain sama jalur mobil ya, ngeri juga. Gitu. Iya sih, takut kesenggol ya. Ya mungkin di pedestrian yang memang pedestriannya kurang dilebarin kali ya. Kalau di Singapura kan di Orchard Road kita bisa jalan, bisa main otopet, bisa sepedaan. Ya mudah-mudahan ini kan impian ya gitu. Semua orang punya impian dong. Semua orang punya impian dan itu hak juga karena kita bayar pajak sekali lagi gitu. Dan aku tahu banget pajak di Jakarta itu harus kontribusinya juga banyak kembali ke warganya. Entah itu nanti dalam berupa ya itu tadi fasilitas di mana semua orang kan saya bilang tadi social gap ya. Orang itu harus bisa menikmati hal yang sama di kota ini. Even though dia penghasilannya UMR more than UMR. Nah itu kan harus ya difasilitasi lah dengan adanya pajak-pajak yang ada gitu. Biar masyarakat Jakarta juga lebih Nah, tingkat kebahagiaan lebih tinggi. Gitu sih. Betul, Mbak Vena sebelum mudahan aku mau ngajak games. Mbak Vena yuk. Mau gak? Boleh. Kita jawab cepat aja sih. Kita seru-seruan aja ya sebelum mudahan ya. Aku punya pertanyaan yang Mbak Vena harus jawab cepat nih. Oke, sudah siap? Apa nih pertanyaannya? Seputar Jakarta. Seputar Jakarta. Pilih soto Betawi atau kerak telur? Kerak telur sih. Teh atau kopi? Teh sih. Ini teh. Ini teh. Ya ini teh susu. Enggak, teh leci. Teh leci. Enggak ada susu. Oke, ini agak sedikit membingungkan sih. Cuman aku harap Mbak Vena bisa jawab dengan jujur. Pilih macet atau banjir? Mendingan macet lah. Bisa tiktokan. Bisa tiktokan, bisa dengerin tausiah di mobil, bisa lihat Instagram orang-orang, siapa tahu ada jualan. Karena saya jualan online. Oh iya. Venas Cake, boleh promosi ya? Boleh. Jadi kan sekalian kerjain juga gitu. Oh gitu, ada bisnis juga berarti. Venas Cake. Jadi aku selain berhijab, selain bikin jadi YouTuber ya aku sekarang. Boleh deh kapan-kapan ya nyobain. Iya nanti aku kirim deh, aku kirim ya. Beneran ya? Tapi boleh ya di review ya. Boleh siap. Artis atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nonton YouTube atau TV? YouTube ya? Oke. Rata-rata orang sekarang semua orang nonton YouTube. That's why aku YouTube. jadi YouTuber. Subscriber udah banyak ya sekarang ya? Ya alhamdulillah meskipun gak kayak anak muda ya. Tapi isi dari YouTube aku lebih banyak ke woman empowerment. Yang pasti bukan gibah-gibah. Jadi pasti ada nilai positif dari bintang tamu. Betul. Kan. Ya kayak gini lah. Kayak gini, ada positif. Mantan noni lo kesini lo. Zaman bala. Iya 1992 ya. Berarti berapa puluh tahun yang lalu? Berapa Mbak Vena? 30 ada. 30 ya? Ya 30 tahun. Oke deh Mbak Vena, terima kasih banyak waktunya. Thank Serem you. banget bisa sharing di sini. Tuh hashtagnya semua bisa. Jadi semua bisa jadi Abang Noni. Betul sekali. Jadi jangan asal takut. daftar ya guys. Kalau nggak daftar ya nggak mungkin. Daftar aja. Tapi Mbak Vena masih ikut aktif untuk
ada maksudnya jadi juri atau mungkin Udah lama Enggak enggak, ya? karena udah banyak none-none yang di bawah aku. Aku udah terlalu senior ya, Senior. kan masih banyak yang lebih fresh gitu. Oke, Mbak Vena. Sekali lagi terima kasih Thank banyak. you, Sukses selalu. Kopnus Pos. Yes. Sukses. Kalau ada waktu lagi ketemu lagi di sini ya. Seneng banget. Karena aku pengen banget banyak podcast yang membuat orang itu jadi semangat hidup. Siap. Karena Siap. buat aku pengalaman hidup orang tuh pasti jadi knowledge bagus Setuju. buat orang lain kan gitu. Yang ambil yang baiknya, Iya. buang yang buruknya. Iya betul. Oke Mbak Vena, terima kasih, kita pamit Thank dulu ke you. teman-teman ya. Iya. Kita mengenai teman ini sahabat Coopers. Sahabat Coopers. Sahabat Coopers. Yes. Oke. Oke, teman-teman sahabat Coopers, itu dia tadi bincang-bincang saya seru banget dengan mantan None Jakarta, Mbak Vena Melinda. Terima kasih Mbak Vena. Thank you. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bisa memberikan sebuah inspirasi baru. Ada sesuatu yang bisa diambil, seperti Mbak Vena bilang, ambil yang baik, Iya. yang buruknya dibuang. Oke, jangan lupa Mbak Vena bantu kita dong buat ajak teman-teman buat subscribe. Oke. Kan Mbak Vena biasanya kayak gitu tuh, coba gimana? Iya. Oke guys, jadi buat semuanya yang nonton Kopnus Pos, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Wah, thank you Mbak Vena. Sampai jumpa teman-teman. Dadah yuk. Dah.